dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, sapaan pagi hari ini akan didasarkan kepada Injil tulisan Santo Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Bunyinya sebagai berikut. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan-perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Lalu sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 20, yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara semua, dari Injil ini beberapa hal bisa kita tarik sebagai bahan perenungan. Siapakah si penabur itu? Penabur itu adalah Yesus sendiri. Tentu saja dengan semua saja yang diutusnya. Sedangkan benih itu adalah lambang iman. Iman ditaburkan. Sedangkan tanah itu adalah kita semua. Burung, lalu semak belukar, dan yang lain-lain itu adalah halangan, rintangan, ataupun aneka macam kendala yang dihadapi. Sebagai tanah, kita perlu menjaga benih itu. Benih itu adalah iman. Perlu kita terima, perlu kita jaga, perlu kita pelihara, kita kembangkan agar berbuah. Agar yang berbuah limpah, entah berdasarkan talenta-talenta yang kita punya, karisma-karisma yang kita punya, kesempatan-kesempatan yang ada. Buahnya adalah buah-buah kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain maupun juga lingkungan di mana kita hidup. Dengan cara demikian kita bisa diandalkan atau sungguh bisa menjadi tanah yang baik, yang terjaga, terpelihara, sehingga iman bisa berkembang, bisa mendalam, dan juga membuahkan hasil yang pantas dibanggakan. Bapak, Ibu, dan saudara semua, itu renungan atau bahan renungan yang bisa kita gali dari Injil pada hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, dengan Injil pada hari ini Engkau mengajar kepada kami agar kami bisa menjadi tanah yang subur, yang sanggup untuk memelihara tanah itu, menghilangkan batu-batunya, juga menghilangkan rumput-rumputnya, menghilangkan juga
aneka macam hama yang menyerang, termasuk burung-burung, dan juga memupuknya dengan baik sehingga iman bisa berkembang. Berarti yang kami memupuknya agar iman juga menjadi lebih mengakar, mendalam, supaya bisa berbuah yang baik sesuai dengan talenta maupun karisma yang Engkau anugerahkan kepada kami, agar membuahkan hasil yang membanggakan, yang bermanfaat bagi sesama maupun juga alam di mana kami ini berada. Semuanya itu kami mohon kepadamu melalui Kristus Tuhan kami. Semoga Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.